Oke, kali ini kita akan membahas mengenai contoh atau simulasi perhitungan tarif layanan BLU dan juga penyusunan RBA. Jadi bagaimana tahapan-tahapan penyusunan tarif layanan BLU dan bagaimana tahapan penyusunan RBA ini menjadi kelanjutan dari materi sebelumnya. Ya. Ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang konsep tarif layanan dan konsep RBA. Jadi nanti kita akan lebih mendetail lagi terkait dengan contohnya atau tahapan-tahapan prosesnya, simulasinya kurang lebih seperti apa. Gitu. Share screen dari saya apa sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Saya ulangi ya. Tadi memang ada notifikasi error. Di layar saya statusnya sudah presenting, tapi ada notifikasi error sebentar. Ada yang muncul nggak? Masih belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Saya belum, Pak. Masih belum, Pak. Belum, Pak. Kalau sekarang gimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah ada, Pak. Ya, yang pertama kita review sedikit tentang gambaran costing ya. Ini dari literatur-literatur yang di korporat, gitu ya. Kalau kalian sudah belajar akuntansi biaya, tentu sudah familiar dengan istilah-istilah seperti ini. Ini hanya sebagai review saja ya tentang costing, karena nanti akan ada hubungannya dengan penghitungan tarif layanan BLU yang memang diharuskan untuk menggunakan pendekatan akuntansi biaya, baik itu akuntansi biaya tradisional maupun akuntansi biaya berbasis aktivitas atau activity based costing. Gitu. Jadi ini tidak akan saya jelaskan lebih jauh. Intinya adalah tarif layanan BLU, sebelum kita menghitung tarif layanan, tentu kita harus bisa menghitung dulu unit cost atau cost per unit atau harga pokok penjualan
atau modalnya berapa. Intinya itu, layanan yang kita berikan itu kita sebenarnya keluar biaya berapa, gitu ya. Nah, per jenis layanan yang kita berikan atau satuannya berapa. Nah, inilah yang nanti akan menjadi angka berupa tarif ya. Dalam arti kalau sudah ditambah dengan margin ya atau semacam keuntungan, ataupun kalau mau dijual impas gitu ya, atau dijual rugi. Tapi intinya unit cost ini, harga per unit ini, harga per layanan itu harus ketemu dulu. Itu. Jadi ini penentuan pengaruhnya banyak ya tarif layanan ini, karena instansi atau Satker BLU memberikan pelayanan umum dan memungut layanan, itu biasanya ini menjadi hal yang paling disoroti. Berapa bayarnya, gitu, berapa biayanya. Sehingga harus sangat hati-hati menentukan tarif layanan ini, akurasinya, kemudian juga bagaimana kita mengakomodir layanan-layanan yang bervariasi. Ya. Jadi mungkin layanannya sama, tetapi bisa kita buat kustomisasi sehingga bisa memenuhi kebutuhan pengguna layanan dan juga tidak memberatkan, gitu ya. Tidak menggunakan satu tarif untuk layanan yang sebenarnya berbeda-beda, gitu ya, tingkat fasilitasnya, gitu ya. Jadi sebisa mungkin tarif layanan itu dibuat sesuai dengan jenis-jenis kegiatan yang mengakomodir kepentingan atau kebutuhan dari pengguna. Nah, tetapi memang di situ ada trade-off ya, ada pilihan yang sulit. Ya. Semakin kita memberikan atau memformulasikan tarif yang detail ya, terutama ketika tarif kita ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi kemarin kita sudah bahas, tarif BLU itu bisa ditetapkan atau defaultnya adalah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, tapi bisa juga didelegasikan kepada pemimpin BLU. Kalau tarif BLU kita itu ditetapkan sendiri oleh pimpinan BLU kita sendiri, itu tidak masalah, arti prosesnya mudah untuk membuat tarif sedetail-detailnya. Itu ketika nanti ada perubahan mengakomodir kebutuhan baru, tidak ada masalah, karena ya bisa kita ubah dengan tempo yang relatif cepat gitu. Tetapi ketika tarif BLU kita ditetapkan melalui Menteri Keuangan, maka ketika kita menetapkan tarif yang detail tadi, itu ketika nanti ada perubahan yang tahu dan sebagainya menjadi mengikat, gitu. Sehingga itu pilihan yang harus dipertimbangkan dengan jeli, gitu ya. Apakah tarif itu akan dibuat sedetail-detailnya, gitu ya, akan dibuat begitu rinci sesuai dengan sampai dengan nama layanannya, gitu ya, nama kegiatannya, ataukah dibuat tarif yang bisa general yang bisa berlaku di beberapa kegiatan yang mirip, gitu. Ya itu kalau di ya di lapangan seperti itu. Nah, BLU menghindari ya terjadinya overcost, arti jangan sampai tarif itu menjadi terlalu mahal, gitu ya. BLU setelah mengetahui unit cost-nya, kemudian ditambah dengan margin keuntungan, itu nanti akan di-charge kepada pengguna. Nah, jangan sampai kita ngecas terlalu banyak, gitu ya, karena memang itu bukan tujuan utama BLU untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, gitu ya. Jadi kembali ke prinsip awal bahwa BLU itu tidak mengutamakan mencari keuntungan, ya. Boleh mencari keuntungan, silakan mencari keuntungan, gitu ya, tetapi itu bukan tujuan utama. Dan kalaupun mau mencari keuntungan, maka ada batasnya, gitu ya. Nah, batas-batas inilah yang dikontrol dengan atau melalui mekanisme penetapan tarif layanan. Jadi, kalau sudah ditetapkan tarif layanannya, ya BLU hanya bisa memungut sebesar yang sudah ditetapkan itu berdasarkan tarifnya. Jadi pungutannya menjadi pungutan yang legal, gitu. Pungutan yang legal, pungutan yang memang sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan, gitu. Nah, berbagai macam keperluan penghitungan unit cost
kira ini saya lewati aja. Dan untuk metodenya sendiri juga ya, metode costing baik itu tradisional maupun menggunakan activity based, ini saya kira kalian juga sudah memahami di mata kuliah akuntansi ya, terutama akuntansi biaya, menghitung harga pokok penjualan atau cost per unit barang ataupun jasa yang kita produksi. Itu ada pendekatan yang tradisional dan ada pendekatan yang lain yang disebut dengan activity based costing. Pendekatan yang lainnya juga ada. Nah, yang populer adalah ini ya, activity based costing ketika kita menelusuri biaya itu ke level berdasarkan aktivitas gitu. Nah, tetapi kalau di BLU atau di instansi pemerintah, penerapan costing ya, penggunaan akuntansi biaya dalam menghitung biaya layanan, cost per unit, itu tidak bisa sesempurna seperti yang dilakukan di korporasi. Ya. Pendekatan costing kalau di korporasi bisa ditelusuri dengan sangat akurat ya, biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya mau ditelusuri per aktivitas juga sangat jelas, aktivitas apa menghasilkan apa, bahan-bahannya berapa, kemudian tenaga kerjanya berapa, begitu. Itu ada step-step yang sangat jelas, gitu ya. Terutama di industri manufaktur ya, manufaktur, industri perakitan, gitu. Jadi misalnya perakitan mobil itu dari tahap pertama, kemudian berpindah ke step berikutnya, itu aktivitasnya sangat jelas, begitu. Sementara kalau untuk di instansi pemerintah itu masih relatif sulit ya. Artinya bisa, tetapi memang yang tidak bisa seakurat seperti yang di korporasi gitu. Tetapi ini sudah sebuah langkah yang baik ya, bahwa di instansi pemerintah pun bisa dihitung biaya layanannya dengan pendekatan akuntansi biaya. Gitu ya. Apalagi kalau mau ditelusuri akuntansi biayanya pakai activity based costing, gitu ya. Akuntansi biaya yang berdasarkan penelusuran biaya per aktivitasnya, gitu. Ya, jadi itu yang menjadi latar belakang ya, paling tidak untuk diberlakukannya penghitungan unit cost di BLU menggunakan pendekatan akuntansi biaya, gitu ya. Yang tentu saja akan memerlukan dukungan data dan sistem yang reliable ya. Dalam arti kalau di korporat itu sudah ada aplikasinya, sudah ada softwarenya untuk ngitung seperti itu ya. Jadi sudah sangat mudah. Nah, kalau di BLU itu saya lihat belum ada ya. Artinya belum ada satu sistem yang dipakai untuk semua BLU untuk menghitung cost per unit. Gitu. Jadi masing-masing ya harus menghitung sendiri-sendiri. Ya, kalau di BLU-nya mengembangkan sistem sendiri ya itu bisa. Tetapi kalau yang untuk digunakan massal, sebagaimana halnya aplikasi penyusunan anggaran itu belum ada. Gitu. Jadi menghitung unit cost ya, menggunakan activity based costing itu ada, ini dari mata kuliah akuntansi biaya hanya sebagai reminder aja ya, langkah-langkahnya untuk nanti kalau yang akan kita pelajari itu langkah-langkah yang digunakan di pemerintah atau di BLU, gitu ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan ketika kita menelusuri biaya menggunakan pendekatan activity based, gitu ya. Ada yang namanya aktivitas di level unit, ada di level batch, ada di level produk, level facility, ya. Jadi ini adalah aktivitas apa, kemudian di situ ada biaya apa, gitu ya. Jadi lebih melihat aktivitasnya dulu, baru nanti diketahui biayanya berapa. Ya, jadi bukan kita melihat biayanya, kemudian biaya itu untuk melakukan aktivitas apa, tapi perspektifnya aktivitas apa memerlukan biaya berapa. Gitu. Dan salah satu tahapan
penting berikutnya adalah cost driver ya. Jadi aktivitas apa yang menyebabkan timbulnya biaya gitu. Dan kemudian nanti kita akan menghitung keseluruhan biayanya dan dibagi dengan unit atau satuan, maka akan keluar harga per satuan barang atau harga per satuan jasa ya. Cost per unit itu ya. Gitu. Sebelum sampai ke tarif, silakan yang mau memberikan summary terkait dengan gambaran umum atau overview mengenai costing ya, costing secara umum dan juga yang keperluannya nanti akan diadopsi di sektor publik, yaitu di BLU untuk menghitung tarif layanan. Silakan yang mau memberikan summary-nya. Saya, Pak. Ya. Emilia. Untuk ya, yang tadi dijelaskan, yang pertama itu untuk menentukan tarif layanan, BLU itu terutama harus menghitung unit cost terlebih dahulu. Jadi harus mengetahui berapa harga pokok penjualan atau modalnya berapa. Jadi unit cost itu harus dihitung secara hati-hati untuk karena agar tidak memberatkan pengguna, karena nanti margin keuntungannya itu di-charge oleh pengguna atau pelanggan. Dan sebisa mungkin tarif layanan tersebut dibuat sesuai kegiatannya. Tarif layanan BLU sendiri ditetapkan, ada trade-off-nya saat ditetapkan. Kalau ditetapkan oleh pimpinan BLU memang prosesnya mudah dan detail juga. Kalau ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu agak lebih susah dan lebih lama juga. Terus untuk menghitung tarif tersebut ada menggunakan akuntansi biaya dengan metode costing dan activity based costing. Kalau misalnya menggunakan activity based costing, maka tarif ditentukan dilihat dari perspektif aktivitas terlebih dahulu. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Emilia. Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Anggun. Tadi kan dibilang kalau belum ada tools yang massal yang bisa digunakan untuk menghitung tarif, Pak. Terus bagaimana menetapkan standar atau make sure kalau kualitas perhitungan biayanya itu sudah sesuai gitu, Pak, untuk semua BLU. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus, Anggun. Ada yang mau menanggapi? Pertanyaan sudah jelas. Siapa yang mau menjawab atau menanggapi? Ada yang berpendapat? Oke. Ya. Jadi memang sampai dengan saat ini belum ada ya katakanlah aplikasi seperti RKA ya untuk menyusun rancangan tarif gitu ya. Yang kalau RKA kan menyusun rancangan anggaran bisa dipakai untuk semua satker gitu ya. Nah, untuk menyusun rancangan tarif yang bisa dipakai untuk semua BLU itu belum ada. Tetapi untuk membantu meningkatkan akurasi ya, memastikan ya, atau ya paling tidak meningkatkan akurasi, membantu supaya penghitungan tarif itu menjadi akurat dan juga komparabel gitu ya. Itu dari Direktorat PKBLU ada guidelines-nya, ada pedoman penyusunan tarif layanan. Jadi kalau untuk tarif layanan apa, komponen-komponen biaya yang harus dihitung itu apa, itu ada gitu ya pedomannya. Jadi nanti pada saat BLU itu menyusun tarif, dia sudah ada guidelines-nya. Jadi semacam ada buku panduannya, gitu ya, buku panduan untuk menyusun tarif gitu ya, sebut aja lah buku panduan. Gitu. Jadi ada guidelines-nya. Kalau mau minta contohnya juga bisa, gitu ya, di Direktorat PKBLU bagi BLU yang baru, gitu ya,
belum tahu caranya ngitung akuntansi biaya untuk menyusun tarif, itu juga bisa diberikan contohnya. Contohnya seperti ini. Jadi ada komparasi dengan BLU yang sejenis atau tarif yang sejenis. Gitu. Jadi ya seperti itu modelnya. Karena memang untuk bisa dibuat satu katakanlah sistem atau aplikasi khusus memang agak sulit ya. Dan memang kalau untuk pengusulan revisinya itu ini dari prosedurnya ya atau prosesnya itu sudah bisa dilakukan secara online ya, apalagi di periode sekarang ini ya semuanya memang dijalankan lewat online. Jadi progres pengusulan tarif kalau begitu betul-betul manual, dalam arti kita mengajukan usulan ya kita bawa betul berkas atau kirim surat ke Kementerian Keuangan, kemudian nanti menunggu balasan untuk diundang pembahasan pertama, pembahasan kedua dan seterusnya itu manual gitu. Kita diminta revisi, kita kirim revisi ya betul-betul manual. Tapi kalau sekarang itu sistemnya sudah online ya, nanti kita bisa memantau, kita mengajukan usulan kapan, panggilan kapan, progresnya bagaimana, kemudian diperbaiki, apa yang harus diperbaiki, deadline-nya kapan gitu ya, itu ada kayak sistem untuk monitoringnya, gitu ya, monitoring pengusulan tarif layanan, gitu ya, terutama untuk yang revisi, gitu ya, untuk yang revisi, karena tadi revisi itu ya yang baru sudah jadi, nanti yang lama sudah revisi, jadi di Direktorat PKBL itu nggak ada berhentinya, yang namanya ngurusin tarif layanan BLU, gitu ya. Yang BLU baru bikin, yang BLU lama merevisi, gitu ya, merevisi 1-2 tarif, ada tarif baru atau tarif yang harus dinaikin, itu harus revisi. Jadi juga itu antriannya banyak sekali, gitu. Itu ya. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sekarang untuk review ya tentang tarif layanan sebelum nanti kita ke simulasi. Materi ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya tentang bagaimana tarif layanan BLU, seperti apa kebijakannya dan seterusnya. Ya, tapi ini kita review kembali supaya nanti lebih bisa dipahami dengan baik. Ya, jadi tarif layanan BLU sekarang sudah dengan PMK Simpel ya, PMK yang menanggung seluruh ketentuan tentang BLU. Tarif layanan BLU, ketentuannya, kemudian bentuknya tarifnya seperti apa, aspek-aspek apa yang harus dipertimbangkan, kemudian kita mau mengambil keuntungan berapa, atau mau mengambil keuntungan atau tidak, kalau mau mengambil keuntungan itu berapa, ya. Kemudian proses mengusulkannya bagaimana, tahapan-tahapannya, gitu ya. Itu secara umum ya. Jadi karena BLU itu memungut biaya layanan sehingga wajib ada tarifnya, gitu ya. Prinsipnya layanan yang bisa diselenggarakan oleh BLU adalah yang sudah ada tarifnya. Jadi ketika BLU mau memberikan layanan, gitu ya, kalau secara pendekatan hukum maka ya itu harus sudah tarifnya harus sudah sudah disahkan dulu, gitu ya. Jadi sebelum memungut itu harus sudah ada tarifnya dulu. Karena kalau belum ada tarifnya, maka pungutannya bisa menjadi pungutan ilegal, gitu ya. Bagaimana menghitung biayanya sementara tarifnya belum ditetapkan, gitu ya. Jadi harus ada tarifnya dulu, baru kemudian kita bisa memungut biayanya, gitu ya. Memberikan layanannya dan kemudian memungut biayanya, gitu. Ya, kalau dalam masa transisi itu tidak masalah ya, dalam arti ketika ditetapkan jadi BLU kemudian misalnya di periode itu tarifnya masih dalam proses, gitu ya, itu bisa dimaklumi. Tetapi kalau sudah transisi ya, masa 6 bulan, kemudian 12 bulan paling lambat, itu belum ada tarif layanannya ya, itu akan dampaknya akan bisa berdampak hukum ya, pungutannya menjadi tidak sah atau menjadi pungutan yang ilegal, gitu. Prosesnya kemarin juga sudah kita bahas ya, dari BLU mengajukan kemudian sampai dengan nanti ditetapkan
oleh Menteri Keuangan, gitu ya, dan juga tarif itu dipakai dan tarif itu juga akan direview, ya, jadi akan dianalisis lagi, gitu ya, akan dilihat lagi, gitu ya, apakah masih sesuai dengan perkembangan dinamika yang ada atau tidak. Gitu. Ini juga sudah ya penetapan tarif tadi yang paling pertama sebagai landasan hukum, gitu ya, kemudian terkait dengan cost per unit ya, ada yang untuk menutup biaya, ada juga yang untuk tidak sekedar menutup biaya, tapi juga ada marginnya, gitu. Dan tarif itu punya fungsi untuk memperluas akses, dalam arti kalau misalnya dari tarif itu kita mendapatkan margin atau keuntungan, maka bisa dipakai untuk pengembangan, ya, dan supaya layanan BLU menjadi semakin meluas, ya, semakin terjangkau, gitu ya. Jenis-jenisnya menjadi semakin banyak, gitu ya, variasi-variasi layanan yang diberikan. Ini prinsip ini juga sudah kita lewati aja ya. Jadi kemarin prinsipnya kalau yang tarif itu ada yang berdasarkan perhitungan biaya per unit, ada juga yang per hasil per investasi dana, ya, dalam arti ada yang bentuknya rupiah, gitu ya. Biaya per unit layanan itu artinya cost per unit ya, yang nanti akan kita berikan contohnya. Jadi menghitung cost per unitnya bagaimana? Ya, layanan misalnya, layanan apa? Layanan pemeriksaan kesehatan ya, pembuat outputnya surat keterangan sehat, gitu ya. Biaya-biayanya apa, kemudian nanti hasil akhirnya tarifnya adalah, oh ini per layanan biayanya atau tarifnya 300.000 misalnya. Ya, dan ada juga yang bentuknya menggunakan hasil investasi dana. Jadi lembaga atau BLU yang bertugas mengelola dana itu menghitung tarif layanannya bukan harganya berapa, tetapi hasil investasi yang dia inginkan berapa, gitu ya. Jadi contohnya lembaga pengelola dana bergulir, maka dia memberikan pinjaman atau dana bergulir itu nanti akan masyarakat atau customer-nya, gitu ya, akan dikenakan bunga berapa persen, ya, misalnya dikenakan bunga 5%. Jadi artinya si BLU itu menginginkan hasil dari pinjamannya itu adalah 5%, gitu ya. Karena dana bergulir yang disalurkan oleh pemerintah itu kalau di pos APBN termasuk ke dalam pos investasi. Pendelegasian saya kira ini sudah ya. Ya, tarif, kemudian ada perhitungan akuntansi biaya, ya. Ya, bentuknya bisa berupa persentase maupun pola tarif ya, dengan mengacu kepada rumus tertentu, gitu ya. Jadi bisa dibuat rumus tarif itu. Kemudian menghitung menggunakan akuntansi biaya itu paling tidak ya, itu menggunakan biaya direct sama indirect. Jadi tidak harus pakai yang activity based costing juga, gitu ya. Tapi kalau mau dipakai ya silahkan, gitu ya. Jadi ini sudah sebuah langkah maju di mana di instansi pemerintah diberlakukan ya penghitungan biaya layanan, gitu ya. Biaya per unit layanan sebagaimana yang biasa dilakukan di perusahaan-perusahaan swasta untuk mereka menghitung berapa harga barang yang mau mereka jual, gitu. Ini cost minus, cost plus, dan cost recovery sudah kita bahas kemarin ya. Jadi BLU itu nanti mau mengambil untung, mau impas aja, atau ternyata rugi, gitu ya, memberikan subsidi, gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangannya juga sudah kita bahas kemarin ya. Nah, ini terkait dengan data-datanya, kita mesti siapkan data pendukung ya, ketika 4 faktor yang menjadi pertimbangan dalam kita mengajukan tarif layanan dan juga nanti akan dipakai dalam penelaahan, gitu ya, kita harus bisa menyajikan data-data yang relevan, gitu ya. Jadi kontinuitas,
kita sajikan anggaran pendapatan kita, belanja kita yang lalu maupun yang akan datang, kemudian daya beli masyarakat, ya, kita menyajikan jumlah pengguna layanan, mungkin ada yang terjadi gagal bayar dan seterusnya. Jadi itu paling tidak itu menjadi indikator-indikator, kemudian kepatutan, keadilan, gitu ya, kelompok tertentu yang mungkin diberikan tarif khusus, gitu ya, disebut dengan diskriminasi tarif. Jadi perlakuan khusus kepada pengguna layanan dengan kategori tertentu, gitu ya, itu diperbolehkan, gitu ya. Dan juga memperhatikan aspek kompetisi yang sehat, dalam arti BLU itu tidak dimaksudkan untuk memenangkan kompetisi dibandingkan dengan para pelaku swastanya. Ya, jadi penyedia barang jasa dari swasta itu tetap hidup, ya, berjalan bersama-sama dengan BLU. Jadi bukan persaingan untuk yang saling mematikan dengan cara perang harga, gitu ya. Jadi tidak dengan banting harga kemudian supaya BLU-nya berkembang dan swastanya menjadi mati, gitu ya. Ini adalah sistematika, ya, kemarin sudah kita lihat juga. Jadi draft atau struktur, ya, struktur usulan, ya, semacam proposal, gitu ya, ketika kita mengajukan usulan tarif layanan, gitu. Jadi kebijakannya seperti apa, tarifnya berapa, dan yang paling penting nanti akan kita lihat adalah perhitungannya bagaimana, gitu ya. Nah, itulah yang nanti akan ditanya, gitu ya, akan ditanya pada saat kita mengusulkan tarif layanan itu, baik tarif awal, ya, tarif yang pertama kali diusulkan maupun revisinya, gitu. Oke, sebelum kita masuk ke simulasi atau contoh tahapan penghitungannya, silakan kalau ada yang mau tanya terkait dengan summary, maksudnya, yang mau memberikan summary terkait dengan tarif layanan BLU. Ya, item-item apa aja yang paling utama untuk kita perhatikan pada saat menyusun tarif layanan BLU. Silakan. Siapa yang mau memberikan summary? Saya pilih aja, ya. Kali ini saya mau pilih yang gambarnya di pojok kiri bawah. Ya. Yang gambarnya di pojok kiri bawah namanya Hayu Yunika nomor 13. Silakan Hayu. Ya, Pak. Jadi tarif layanan PLU. Tarif layanan PLU itu harus ada sebelum layanan. Jadi ketika PLU mau mengadakan layanan itu harus ditetapkan tarifnya dahulu. Lalu alat penetapan tarif PLU itu pertama diajukan oleh pimpinan PLU ke Menteri Keuangan, lalu digunakan oleh PLU tersebut dan direview. Dan juga tarif layanan PLU juga memiliki beberapa tujuan, di antaranya sebagai landasan hukum dan transparansi untuk pemungutan PLU, lalu menutup biaya layanan PLU, meningkatkan layanan PLU dan memperluas akses PLU. Lalu perhitungan akuntansi biaya pada PLU ini juga menyajikan perhitungan direct dan indirect cost, dan juga bentuk tarif PLU itu ada berupa besaran dalam bentuk angka
atau persentase dan juga pola tarif dalam bentuk formula. Lalu, kebijakan penyusunan tarif itu terdiri dari kebijakan cost minus, kebijakan cost plus, dan kebijakan recovery. Lalu untuk menentukan tarif itu dibutuhkan beberapa penelaahan seperti kontinuitas dan pengembangan layanan, lalu value masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan juga kompetisi yang sehat. Lalu ada sistematika usulan tarif layanan BLU yang terdiri dari kata pengantar, data isi, tabel, pendahuluan, karakteristik satker BLU, perhitungan unit cost, usulan tarif, analisa tarif, penutup, dan lain-lain. Oke, terima kasih Hayu. Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau tanya? Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya yang tanya ya. Saya coba yang tanya. BLU itu punya kompetitor ya, katakanlah di satu wilayah, gitu ya. Di situ ada penyedia layanan, misalnya rumah sakit, gitu ya. Di sebuah kabupaten A sudah di lokasi tertentu ya, ada rumah sakit swasta. Kemudian di situ belum ada rumah sakit pemerintah. Nah, ternyata rumah sakit swasta itu bayarnya mahal, gitu. Nah, pemerintah kemudian berencana mendirikan BLU di situ, gitu ya, mendirikan rumah sakit BLU di situ. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, tarif yang kira-kira akan ditetapkan oleh BLU itu akan ikut tarif mahal atau pemerintah akan membuat tarif yang murah atau bikin yang semurah-murahnya. Kira-kira gimana? Saya ulangi ya. Jadi kalau di satu lokasi, di situ sudah ada penyedia jasa, barang atau jasa ya, penyedia layanan, misalnya rumah sakit ya, sudah ada rumah sakit swasta, tapi dengan layanan dengan biayanya mahal. Nah, kalau pemerintah kemudian memutuskan akan mendirikan rumah sakit BLU di situ, bagaimana kita nanti menetapkan tarifnya? Kan tadi tarifnya harus dibandingkan ya dengan yang sejenis atau yang di lingkungan yang sama. Apakah nanti juga akan sama dengan tarif yang mahal atau yang sedang atau akan jauh lebih murah gitu. Silakan. Siapa yang punya pendapat? Izin berpendapat, Pak. Muhammad Fahri. Iya, Pak. Jadi pertanyaan Bapak tadi itu apakah calon BLU itu, rumah sakit itu akan menetapkan tarif mahal mengikuti rumah sakit yang ada sebelumnya atau menetapkan tarif murah. Jadi menurut saya BLU tersebut sebaiknya memberikan tarif yang murah ya Pak ya. Kemudian tapi tetap mempertimbangkan apakah dengan tarif murah tersebut apakah mematikan atau menjadi kompetitor yang tidak sehat bagi rumah sakit sebelumnya. Seperti itu Pak. Jadi karena mengingat juga bahwa tujuan penetapan tarif BLU itu memperluas akses atau keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat. Jadi walaupun ada rumah sakit sebelumnya, tapi karena terlalu mahal, jadi mungkin masyarakat yang ada di situ tidak dapat menjangkau pelayanan kesehatan. Makanya menurut saya tarif yang sebaiknya ditetapkan itu tarif yang murah, tapi tetap mempertimbangkan si kompetitornya tersebut. Oke, terima kasih Muhammad Fahri. Siapa lagi? Silakan. Izin menanggapi, Pak. Arnold. Ya, kalau menurut saya agak sama kayak Fahri ya, Pak. Rumah sakit bakal tetap pakai tarif yang murah. Soalnya yang ada swasta dan BLU rumah sakit, menurut saya pasarnya beda, Pak. Soalnya yang swasta bakal
itu pakai tarif yang mahal. Jadi kelasnya memang beda. Jadi biasanya masyarakat menengah ke bawah bakalan pakai yang BLU. Soalnya pasarnya udah beda, Pak. Oke, terima kasih Arnold. Siapa lagi? Ayo, aktifkan mikrofonnya, nyalain kameranya, coba bicara. Yang perempuan belum ada yang jawab nih. Kayaknya lebih banyak perempuannya di kelas ini ya. Ayo, Izin menanggapi Pak, Anggun. mau menambahkan aja. Maaf. Lebih bagus kalau lebih murah sih Pak, karena kan misal kalau kita menetapkan BLU itu menetapkan harga yang lebih murah, terus belum tentu kan semua rumah sakit itu udah establish dananya itu kuat gitu. Terus kalau sudah ada yang murah kan biasanya masyarakat itu beralih ke yang lebih murah. Jadi siapa tahu dengan BLU itu menetapkan harga yang lebih murah, nanti si swastanya itu ikut ikut menurunkan harga gitu loh Pak, kayak menyesuaikan gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Anggun. Ada lagi? Izin Pak mungkin. Rotua, silakan. Hampir sama sih Pak, kayak pendapat teman-teman. Pertama itu kan alasan dibentuknya BLU itu kan karena pemerintah menganalisis dulu kan Pak, daya belinya si masyarakat di sekitar itu. Mereka mampunya di mana, di menengah ke bawah kah atau menengah ke atas. Tadi kan kenapa dibentuk, karena kan BLU swastanya menetapkan harga yang lebih atas gitu loh Pak. Jadi lebih baiknya memang dari BLU pemerintah di rumah sakit itu sebaiknya membuat harga di bawah supaya memperhatikan daya beli masyarakat juga, tapi harga yang ditetapkan itu nggak terlalu rendah juga Pak, supaya nanti rumah sakit swastanya tidak mati juga, jadi bisa berkompetisi secara sehat gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih Rotua. Masih ada yang mau berbicara? Oke. Ya, bagus. Izin menanggapi, Pak. Arif. Ya, Pak, kalau menurut saya sih lebih baik tujuan dengan adanya BLU di daerah tersebut. Misalkan di daerah Arif, tertentu nggak itu, kelihatan, Arif. Apa di tempat saya aja yang nggak muncul kameranya? Udah ada. berapa ya? Jadi kalau menurut saya dengan keberadaan BLU itu, alangkah baiknya bertujuan untuk memperluas layanan yang belum disediakan oleh rumah sakit swasta yang lebih cenderung menyediakan layanan-layanan yang cenderung mahal gitu. Jadi menurut saya lebih memperbanyak variasi layanan yang ada di BLU. Mesti seperti halnya ada layanan rawat jalan dengan rawat inap dengan kelas 1 atau untuk ekonomi menengah ke bawah, juga ada yang ditargetkan untuk ekonomi menengah ke atas. Sehingga dengan demikian BLU itu mampu menyediakan layanan yang murah juga yang mahal untuk kalangan tertentu, sehingga BLU itu juga tidak rugi nantinya, seperti itu Pak. Oke, good. Siapa lagi? Jangan takut ya ngomong apa di depan teman-teman sendiri. Ayo. Izin menanggapi Pak. Enya. Ya, kalau menurut saya BLU bisa menetapkan untuk beberapa layanan itu tarifnya lebih murah dari rumah sakit swasta untuk menjangkau orang-orang yang nggak mampu buat berobat ke rumah sakit swasta karena terlalu mahal. Terus untuk beberapa layanan untuk kalangan tertentu itu bisa ditetapkan dengan tarif yang sama atau nggak jauh lebih mahal dari nggak jauh lebih murah dari si rumah sakit swastanya ini Pak. Gitu. Jadi untuk gimana ya? Jadi kayak gitu deh Pak pokoknya. Oke. Ya, terima kasih Kenia. Masih ada lagi? Habis sudah? Oke. Ya. Ya. Jadi yang pertama saya perlu garis bawahi ya, bahwa konsep penyelenggaraan
pelayanan masyarakat itu sebenarnya tidak harus selalu tidak harus selalu disediakan oleh pemerintah secara langsung, gitu ya. Ini juga yang mendasari kenapa kemudian ada BLU, gitu ya. Jadi di dalam konsep yang namanya New Public Management ya, NPM, itu bahwa pelayanan umum itu tidak harus pemerintah turun langsung melayani di lapangan, gitu ya. Tapi bisa juga dilakukan oleh badan-badan independen, organisasi independen, atau bahkan oleh swasta. Begitu. Jadi pemerintah itu fungsinya apa? Kalau pemerintah atau birokrasi itu fungsinya adalah regulator, ya, memberikan pengaturan, meregulasi, mengawasi. Gitu. Nah, sementara operator itu sebenarnya bisa dilakukan oleh badan-badan independen, ya, bahkan yang swasta, gitu ya. Jadi ini ide dasarnya gitu. Kalau layanan yang sebenarnya apalagi swasta di situ sudah banyak, gitu ya. Sebenarnya ini juga perlu dipertimbangkan apakah pemerintah perlu masuk atau tidak, gitu ya. Karena apa? Kalau sudah bisa disediakan oleh swasta dengan baik, pemerintah bisa meregulasi, gitu ya, maka pemerintah sebenarnya kembali kepada fungsi asalnya sebagai regulator, gitu ya. Jadi bahasa sederhananya, kalau swasta sudah masuk itu pemerintah pelan-pelan mundur, gitu. Dan itu kita sudah lakukan juga ya di banyak pelayanan, misalnya penerbangan, gitu ya. Dulu hanya ada punya pemerintah, Merpati dan Garuda. Meskipun kemudian Merpati itu mati, gitu ya. Nah, Garuda dulu belum ada penerbangan swasta, jadinya yang ada punya pemerintah, gitu ya. Tetapi ketika maskapai penerbangan swasta sudah banyak yang masuk, mau memberikan layanan itu, ya kemudian Garuda dijual, diprivatisasi. Nah, tetapi kalau dengan tarif tadi, tarif layanan, yaitu ya tadi, untuk menjaga keseimbangan pasar, ya, tidak mematikan swasta juga, ya tadi ya, solusinya bisa dengan klasterisasi, gitu ya. Tarif-tarif itu bisa dibikin variasi, ini yang kelas apa, gitu ya. Yang paling penting sebenarnya bukan tarifnya, bukan angka nominal tarifnya ya. Angka nominal tarif itu nanti akan dibilang terlalu mahal itu ketika sudah dibandingkan dengan fasilitasnya. Ya, jadi kalau memang tarifnya 500 kelas 1 gitu ya, oh ternyata fasilitasnya memang bagus. Gitu ya. Yang kalau mau yang agak murah ya ada dengan fasilitas yang lebih rendah. Gitu. Jadi strategi-strategi seperti itu. Artinya supaya tadi masyarakat juga tertolong, tidak terkena tarif yang tinggi, kemudian swasta juga tetap hidup, gitu ya. Mereka tidak kemudian mati dengan datangnya PLU, gitu ya, dari penyedia layanan dari pemerintah. Oke, ini screen time kita sudah 1 jam, jadi kita istirahat dulu ya, 15 menit. Nanti kita kembali lagi di jam 3:15.
Oke, kita kembali lagi ya. Iya, Pak. Kita lanjutkan lagi materi bagian kedua tentang RBA kali ini. Oke, tarif layanan. Simulasi tadi belum ya? Baru sampai simulasi, nanti habis itu baru RBA. Ya, jadi saya akan tayangkan contoh atau simulasi tahapan-tahapan penghitungan tarif layanan di BLU menggunakan pendekatan akuntansi biaya. Nah, simulasi ini hanya menjadi contoh ya, angka-angkanya sudah given, supaya mendapatkan gambaran. Yang paling penting adalah prosesnya atau tahapannya, ya. Kalau angka-angkanya tentu akan berbeda-beda di setiap BLU, di setiap instansi, gitu ya. Kalau nanti kalian bekerja di BLU, ya tentu, ya yang pertama nanti adalah data ya. Jadi sebelum bisa menghitung, ya kita harus punya datanya dulu, ya. Data-datanya apa aja nanti akan ada penjelasannya. Jadi kita pakai contoh menghitung unit cost untuk perkuliahan, gitu ya. Jadi biaya untuk perkuliahan itu ada biaya rutin ya. Kalau di di DIPA ada belanja barang dan ada belanja modal, gitu ya. Jadi itu klasifikasi seperti itu juga penting untuk kita perhatikan. Intinya nanti kita mau menghitung berapa biaya per mahasiswa ya, entah itu per tahun atau per semester, ya. Bisa kita hitung per tahun, atau kalau mau lebih akurat bisa kita hitung per semester, karena biasanya semester ganjil dengan semester genap itu berbeda struktur biayanya, gitu ya. Terutama untuk yang perkuliahan tahun pertama ya, semester ganjilnya ada ospek atau pengenalan kampus atau apapun namanya, gitu ya. Dan kemudian kalau yang semester genap biasanya ada wisuda. Kalau diploma 3 berarti semester 6, kalau misalnya S1 biasanya semester 8. Gitu. Nah, ini data-data yang kita perlukan. Jadi, sebelum sampai ke sini, kalau ini sudah spesifik data yang terkait dengan contoh kita ya, untuk menghitung biaya perkuliahan ya per mahasiswa di BLU pendidikan atau perguruan tinggi. Nah, secara umum kita memerlukan data-data di luar ini ya, itu data SBM dan SBK, gitu ya. Standar biaya itu juga menjadi data pendukung untuk kita menghitung tarif ya, item-itemnya nanti dari situ, gitu ya. Kemudian juga kalau BLU punya SBM sendiri, ya tentu kita punya datanya ya, itu kan data internal, gitu ya. Kemudian RKKL kita sendiri ya, di dalam RKKL itu nanti yang paling penting adalah ada struktur biaya. Jadi kegiatannya apa, biayanya apa aja, itu bisa dilihat dari RKA atau bisa dilihat dari RPA, gitu ya. Ya, dari RKA kalau yang secara struktur berdasarkan struktur APBN, atau di RPA berdasarkan struktur yang sudah dikelompokkan ya dari menggunakan pendekatan akuntansi biaya, gitu ya. Jadi pada saat menyusun RPA juga kita sudah menggunakan pendekatan itu. Nah, kalau yang data spesifik ya, kita akan menghitung biaya layanan atau tarif untuk cost per unit ya, menghitung cost per unit untuk perkuliahan. Ya tentu kita memerlukan data berapa hari perkuliahan atau pendidikan itu dilakukan, gitu ya. Kemudian ada juga jam kerja bagi pengajarnya mengajar berapa SKS, berapa mata kuliah, dan seterusnya. Jumlah mahasiswa keseluruhan dalam satu kampus, dan jumlah mahasiswa spesifik yang akan kita hitung biayanya. Jadi misalnya jurusan tertentu, gitu ya, jumlahnya berapa. Kemudian
Data-data yang terkait dengan aset, data-data yang terkait dengan jumlah pegawai, itu tentu kita juga harus siapkan. Gitu. Nah, ini adalah step by step. Artinya, menyusun tarif layanan pertama dimulai dengan mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam aktivitas. Jadi ini di sini contohnya pakai activity based costing ya. Jadi mengklasifikasi biaya ke dalam aktivitas ya, diidentifikasi, setelah diidentifikasi kemudian diklasifikasi. Nah, di sini diperlukan kejelian ya, improvisasi untuk memetakan. Karena seperti yang saya bilang tadi, penerapan akuntansi biaya di instansi pemerintah itu tidak bisa sesempurna seperti di korporasi ya, nah, termasuk di BLU juga seperti itu. Nah, tapi paling tidak mendekati, gitu ya. Jadi unit level itu seperti apa, kemudian ada yang batch, ada yang terkait dengan produk, dan ada yang terkait dengan facility. Ya. Kemudian nanti cost drivernya kita identifikasi sehingga bisa ditemukan tarif per unit. Jadi di activity based costing kita mengenal adanya activity pools ya. Jadi pusat-pusat aktivitas. Nah, ini kolom yang pertama adalah aktivitas atau biaya-biaya yang sudah diklasifikasi di RPA. Jadi di RPA sudah struktur biayanya sudah seperti ini ya, sudah klasifikasinya ya, dari biaya gaji dan seterusnya. Nah, nanti biaya-biaya itu kita petakan. Jadi kita petakan mana yang masuk ke dalam aktivitas pendidikan, mana yang masuk ke dalam aktivitas pemeliharaan dan aktivitas pelayanan. Gitu ya. Jadi ini kita mencoba mengelompokkan berdasarkan pools, activity pools, gitu ya. Nah, kemudian kita akan klasifikasikan ya biayanya tadi. Ini angka-angkanya sudah given ya. Kalau kita menyusun ya tentu kita harus mencari angka-angka ini. Ya. Angka-angka ini di dalam dokumen RKA ya, dalam dokumen RKA yang sedang kita susun, ya, atau yang tahun berjalan, atau pakai masih yang tahun sebelumnya juga banyak yang masih bisa relevan biasanya. Ya. Angka-angka ini ada berapa? Nah, kita kelompokkan berdasarkan klasifikasi aktivitas. Nah, setelah itu baru nanti kita akan identifikasi drivernya. Ya, driver itu artinya kalau gaji ya berarti gaji kan dibayarnya per jam kerja, gitu ya. Kalau untuk biaya pelayanan mahasiswa ya berarti per orang, gitu ya, per mahasiswa. Biaya pemeliharaan ya per luas lantai, gitu ya, pemeliharaan gedung, gitu. Jadi itu adalah drivernya. Driver dalam arti apa yang menjadi trigger ya, yang menjadi basis penghitungan, gitu ya. Semakin banyak jam kerjanya ya semakin tinggi gaji yang harus kita bayar. Semakin luas gedungnya ya semakin tinggi biaya pemeliharaannya, gitu. Jadi, nah setelah itu ketika kita sudah mendapatkan datanya, sekali lagi ini angka-angka ini sudah given, hanya untuk contoh aja, ya, yang penting dipahami alurnya. Nanti kita jumlahkan dan kemudian ketemu totalnya, ya, total biaya yang sudah diklasifikasi per cost drivernya. Dan kemudian nanti bisa kita hitung biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya, gitu ya. Nah, biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya ini sudah bisa menjadi dasar ya perhitungan tarif layanan, perhitungan cost per unit dulu ya. Perhitungan cost per unit, baru nanti cost per unit akan menjadi acuan untuk kita menetapkan berapa tarif layanan yang akan kita kenakan. Gitu. Itu jadi biaya per unit ya. Kemudian kita bebankan ke, kalau tadi kan masih levelnya level
satu kampus ya, sehingga atau keseluruhan. Jadi kalau mau dibebankan itu nanti ya tinggal dibagi ya, dibebankan ke masing prodi ataupun jurusan yang akan kita hitung, dan kemudian dibagi dengan total ya jumlah mahasiswa, maka akan ketemu biaya per mahasiswa. Di sini contohnya adalah per tahun, gitu. Jadi sekali lagi tahapan-tahapan ini perlu diperhatikan langkah-langkahnya ya, step-stepnya aja. Jadi kalau angka-angkanya tidak begitu penting, yang penting dipahami stepnya. Tadi sudah secara konsep tadi sudah di bagian depan sudah kita lihat, dan kemudian ini contohnya secara praktek untuk memberikan alur gitu ya, alur gambaran step by step kita menghitung biaya per mahasiswa gitu. Tapi tadi ya umumnya sebenarnya yang dihitung adalah per semester gitu ya. Nah, tapi kalau ini contoh per tahun ya nggak apa-apa. Ini untuk contoh aja. Oke, satu lagi materi kita tentang penyusunan RBA. Oh ya, summary dulu ya. Silakan yang mau memberikan summary poin-poin penting apa dari contoh alur penyusunan, contoh alur penghitungan unit cost yang tadi sudah kita bahas. Silakan. Ada? Silakan. Saya pilih aja ya. Saya sepertinya belum pernah melihat atau mendengar Rahmawati. Coba Rahmawati, dinyalakan kameranya sama mikrofonnya. Ya, Pak. Suara saya terdengar nggak, Pak? Suaranya kecil banget. Halo, tes. Halo, tes. Coba. Ya, dekat lagi. Halo, tes. Ya, nah kalau dekat gitu kedengeran. Silakan. Ya, Pak. Jadi langkah yang saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi bahwa langkah-langkah dalam menentukan tarif layanan BLU adalah nomor satu, kita harus mengumpulkan data dulu, termasuk standar biaya, yaitu standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran. Kemudian untuk menentukan kegiatan apa dan dari mana biayanya itu ada di RKA atau RBA. Selanjutnya adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan biaya ke dalam berbagai aktivitas. Yang kedua adalah mengklasifikasikan ke dalam aktivitas biaya. Yang ketiga, menghitung cost driver-nya, di mana cost driver itu yang akan menjadi acuan kita untuk menghitung untuk perhitungan. Dan yang terakhir adalah menghitung biaya per unit yang nantinya akan menjadi acuan berapa tarif layanan yang akan dikenakan BLU tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Rahmawati. Siapa yang mau menambahkan? Silakan.
atau siapa yang aktif ini? Audira, coba Audira. Iya Pak, jadi simulasi perhitungan unit cost itu dimulai dari mengumpulkan biayanya dulu. Biasanya itu berdasarkan SBM-nya Pak, biayanya, angkanya. Nah terus, jadi bisa dari datanya itu bisa dari jam dosennya, terus juga jumlah mahasiswanya juga bisa. Nah, terus biasanya hitungan biayanya itu berdasarkan kalau semester awal itu lebih tinggi biayanya atau semester akhir untuk wisuda gitu Pak. Nah, langkahnya itu biasanya mengidentifikasi Pak aktivitas-aktivitasnya. Jadi mengelompokkan activity pools-nya gitu. Terus selanjutnya mengklasifikasi ke dalam aktivitas biayanya. Jadi ya gitu Pak. Terus yang ketiga menghitung cost drivernya. Jadi apa yang menjadi basis atau urgensinya gitu Pak. Apakah mahasiswanya atau dosennya. Terus yang terakhir menghitung biaya per unitnya yang akan menjadi acuan biaya atau akan menjadi acuan untuk membuat tarifnya. Maaf Pak kalau salah atau kurang. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Audira. Sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke RBA. Ya. RBA ini juga tahapannya ya. Jadi yang penting adalah tahapannya. Kalau untuk contoh atau isinya ya itu tentu akan berbeda-beda ya. Tapi tahapan-tahapan bagaimana menyusun RBA. Oke, ya RBA kalau di korporasi namanya RKAP gitu ya, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Jadi kalau di Satker biasa namanya RKA, ya RKKL ya, sebut aja RKA. Jadi Rencana Kerja dan Anggaran. Nah, kalau di BLU namanya RBA, Rencana Bisnis dan Anggaran. Nah, BLU menyusun dua. Jadi kalau Satker biasa hanya menyusun RKA, kalau Satker BLU menyusun RKA dan RBA. Gitu. Ya, karena di Satker BLU itu ya di sana pasti ada unsur yang dari rupiah murni gitu ya. Ya. Jadi itu disusun kewajibannya dia untuk menyusun RKA ya. Ya meskipun RKA juga mencakup yang PNBP juga gitu ya. Jadi itu kewajiban sebagai sebuah Satker, maka tetap harus menyusun RKA. Nah, sementara kewajiban sebagai BLU, dia harus menyusun RBA. Gitu. RBA intinya adalah menyajikan struktur biaya, gitu ya. Menyajikan struktur biaya ya, rincian biaya. Jadi pendapatan maupun belanja itu kalau di RBA diminta dirinci per unit kerja. Jadi kalau di RKA itu sangat jarang atau tidak biaya-biaya pendapatan belanja itu tidak diklasifikasi per unit kerja. Unit kerja itu maksudnya adalah bagian dari BLU, gitu ya. Jadi kalau BLU-nya adalah perguruan tinggi misalnya, yang dimaksud unit kerja adalah perguruan tinggi itu misalnya universitas gitu ya. Universitas X, BLU Universitas X. Yang dimaksud unit kerja adalah misalnya ada fakultas ekonomi, ya, ada fakultas ilmu sosial, ya, ada fakultas hukum, ada fakultas kedokteran, ya. Itu namanya unit kerja. Jadi kalau kayak di perusahaan itu kan satu perusahaan punya perusahaan manufacturing gitu ya, tapi ada yang ini bagian perakitan mesin, yang sebelahnya lagi mungkin ada yang perakitan
peralatan kesehatan, gitu ya. Jadi itu kan divisi-divisi yang berbeda, ya di perusahaan itu ada divisi-divisinya, ya. Dan juga ada juga yang tidak hanya divisi produksi, tetapi divisi misalnya marketing, ada divisi apalagi divisi SDM, gitu ya, atau HRD, ya. Jadinya masing-masing unit kerja itu nanti dihitung pendapatan dan belanjanya. Ya. Ada unit kerja yang memang mengenerate revenue, gitu ya. Divisi marketing itu menghasilkan revenue, gitu ya. Bisa diberikan target untuk memperoleh pendapatan, gitu ya. Tapi kalau divisi akuntansi atau pelaporan, gitu ya, ya tidak mungkin dapat uang. Ya, pasti di tempat dia hanya belanja. Gitu. Jadi itu pendapatan belanja diminta dirinci per unit kerja. Itu yang kalau di RKA itu biasanya tidak seperti itu ya. RKA ya hanya jadi satu aja. Gitu. Jadi itu salah satu yang membedakan ya RPA dengan RKA, di mana pendapatan dan belanja dihitung atau dirinci per unit kerja. Gitu. Jadi itu ikhtisarnya, target-targetnya sampai dengan yang ini yang nomor 7 ya, penghitungan biaya layanan, gitu ya. Itu berapa biaya layanan ya, semacam. Jadi kalau kita bilang cost per unit itu maksudnya bukan cost per unit kerja, gitu ya. Nah, yang tadi ya. Jadi cost per unit maksudnya tadi adalah biaya per barang atau jasa yang kita jual. Tapi kalau kita bilang unit di sini, yang di RPA ini maksudnya adalah unit kerja itu adalah divisi, gitu ya. Divisi di dalam perusahaan, gitu ya. Atau kalau di BLU ya departemen ataukah bagian ataukah subbagian, begitu. Kalau di kampus ya ada fakultas, ada jurusan, kayak gitu. Itu namanya unit kerja. Gitu. Kemudian ya bagaimana step by step penyusunan RBA? Ya sama dengan penyusunan tarif layanan. Untuk bisa menyusun RBA kita perlu data. Gitu ya. Apa aja datanya? Ya, pertama ini data-data yang sifatnya umum ya. Renstra kementerian induknya, gitu ya. Kemudian Renstra BLU itu sendiri. Kemudian RBA tahun lalu, data-data terkait dengan profil organisasi dan pejabatnya, data-data aset, gitu ya. Kemudian kinerja keuangan ya tahun lalu, ya. Atau kalau kita menyusunnya sekarang ya otomatis ini sebenarnya tahun sekarang ya. Y-1 ya sebenarnya tahun yang sekarang. Karena kalau yang namanya nyusun RPA ya berarti kan nyusun untuk tahun berikutnya, gitu ya. Misalnya sekarang kita lagi nyusun RPA 2021 gitu kan. Yang dimaksud tahun Y-1 ya tahun ini, tahun 2020 gitu ya. Kita diminta untuk menyajikan tadi RPA tahun ini gimana gitu. Nah, termasuk keuangannya gimana, prognosanya gimana. Prognosa itu proyeksi gitu ya. Perkiraan sampai dengan akhir tahun gimana. Karena kita menyusun RPA ya tidak mungkin di akhir tahun gitu ya. Untuk RPA 2021 itu bulan-bulan Februari Maret sudah dimulai penyusunannya. Jadi kita harus membuat prognosa kira-kira sampai dengan akhir tahun bagaimana prognosa terkait dengan keuangannya gitu. Neraca dan seterusnya ya. Dan saldo kas ya, kemarin kita sudah bahas, ini juga penting ya. Berapa perkiraan saldo kas kita di akhir tahun ya, karena ini penting untuk nanti menjadi saldo awal tahun berikutnya ya, saldo awal di RPA kita. Kalau kita mau menyusun RPA 2021 ya kita harus bisa memperkirakan tahun ini, tahun 2020 saldo akhir kasnya berapa supaya nanti itu bisa kita carry forward, kita bawa ke tahun 2021 gitu. Kemudian selain itu ya, itu tadi dokumen-dokumen yang sifatnya general, kita juga butuh data dari dokumen perencanaan dan penganggaran, gitu ya. Kita punya indikator kinerja dan target kinerja untuk tahun tersebut ya, tahun 2021, gitu ya. Kemudian kita juga punya asumsi dasar ekonomi makro maupun asumsi mikro ya. Jadi asumsi makro
asumsi makro ini umumnya untuk BLU yang pengelola dana, gitu ya. Pengelola dana itu harus mempertimbangkan itu. Asumsi makro itu kayak pertumbuhan ekonomi, PDB, gitu ya. Itu kalau yang akan menghitung suku bunga, misalnya tadi ya pinjaman, gitu ya, itu faktor-faktor itu sangat penting, gitu. Tapi kalau yang misalnya universitas itu ya, itu tidak terkait secara langsung, gitu. Nah, nanti kalau yang universitas ya asumsi yang mikro, yang level di BLU sendiri, ya. Misalnya asumsi nanti jumlah mahasiswa barunya berapa, gitu ya. Jadi yang lokal. Kebijakan fiskal terkait dengan APBN ya, defisit anggaran dan sebagainya itu juga penting untuk diperhatikan. Kemudian kebijakan dari Kementerian Induk maupun dari Kementerian Keuangan itu juga kita harus punya datanya ya, apa-apa yang biasanya ada yang 1 tahun yang kebijakan khusus yang berlaku di 1 tahun tertentu, gitu ya, penghematan anggaran misalnya, itu juga realokasi anggaran, gitu ya. Atau misalnya kalau sekarang di masa pandemi ini kebijakan, contohnya kebijakan pengalihan belanja perjalanan dinas, gitu ya. Karena sekarang masa pandemi nggak ada orang pergi-pergi, gitu ya. Jadinya ya tidak ada atau sangat berkurang jauh anggaran belanja perjalanan dinas, gitu. Jadi kalau kita menyusun RPA untuk tahun depan ya tentu tidak mungkin belanja perjalanan dinasnya sama besarnya seperti tahun-tahun sebelumnya, ya, karena kita sekarang dibatasi pergerakannya untuk berpindah-pindah wilayah, rapat-rapat dan sebagainya juga sudah dilakukan secara online, jadi kita menghemat banyak itu dari belanja perjalanan dinas. Nah, itu direalokasi, gitu ya, digunakan untuk belanja yang lain, gitu. Oke, kemudian pendapatan dan belanja dan pembiayaan, gitu ya. Dan termasuk proyeksi SDM. Artinya kalau kita ada niat untuk menambah pegawai, ya tentu sudah harus dihitung dari sekarang, ya. Tahun depan mau rekrutmen pegawai, ya pada saat tahun ini kita sudah harus masuknya bulan apa, berapa orang kira-kira, ya, untuk sudah mulai bisa dihitung gajinya, kayak gitu. Nah, informasi apa aja yang masuk di dalam RPA, ya. Jadi program-program dan kegiatan, kemudian target kinerja, ya, yang tentu semuanya mengacu kepada RKKL. Jadi RPA dan RKKL ini dua sisi dalam satu mata uang. Jadi barangnya sama sebenarnya, sama-sama berisi rencana anggaran, hanya strukturnya aja yang beda, gitu ya. Angka akhirnya sama persis, ya. Angka akhirnya pagunya itu sama persis, gitu. Kinerja BLU tahun berjalan sampai dengan prognosanya sampai dengan akhir tahun, gitu ya. Tadi ya asumsi makro mikro. Nah, ini perkiraan biaya layanan, gitu ya. Ini yang tadi barusan kita bahas. Jadi cost per unit, gitu ya. Biaya layanan, perkiraan biaya untuk layanan-layanan yang kita berikan, gitu ya. Jadi mau tidak mau RBA itu akan menjadi memantau juga, gitu ya. Jadi apakah tarif kita itu masih relevan atau masih sesuai, gitu ya. Itu setiap tahun akan bisa ketahuan dari dokumen RPA ini, gitu ya. Kalau harga-harga sudah naik pada saat kita menghitung komponen biayanya, gitu ya. Kemudian kalau dihitung, misalnya yang dulu dengan perhitungan tahun lalu, harga-harga tahun lalu ya dari SBM maupun SPK, kita ketemu biaya per mahasiswa misalnya tadi 2 juta, gitu ya. Nah, begitu sekarang pakai SBM dan SPK yang tahun ini sudah naik, sudah tidak 2 juta lagi, gitu ya. Sudah menjadi 3 misalnya, atau 2,5. Maka itu bisa nanti menjadi dasar untuk kita mengusulkan penyesuaian tarif. Gitu, bahwa memang ada kenaikan-kenaikan komponen biaya sehingga tarif ini sudah tidak pas lagi, gitu ya. Artinya misalnya sudah rugi dan ruginya sudah semakin besar, gitu. Forward estimate itu perkiraan laju untuk 3 tahun ke depan, ya, untuk melihat bahwa BLU ini
masih bisa survive atau continue ya dengan pendapatan yang ada dan juga dengan struktur belanja yang diusulkan di dalam RBA ini. Gitu. Alur penyusunan RBA saya kira kemarin sudah ya. Intinya dari BLU kepada KL, gitu ya, kemudian kepada Menteri Keuangan, disahkan menjadi APBN ya, meskipun setelah itu nanti RBA definitif itu juga masih bisa direvisi, gitu ya. Rincian RBA ya sama seperti rincian KKL, kita juga bisa bisa ambil, gitu. Oke, silakan yang mau bertanya terkait dengan RBA, terutama terkait dengan prosesnya ya. Sebelum bertanya, summary dulu. Nanti setelah itu baru bertanya. Siapa yang mau memberi summary? Izin, Pak. Ya. Izin memberikan summary, Pak. Silakan. Jadi tadi ya. Tadi tentang RBA, yaitu setiap satker RBA itu kalau di satker itu sama dengan RKA. RBA itu intinya menyajikan struktur atau rincian biaya. Di mana perbedaannya kalau di RBA setiap pendapatan belanja dirinci per unit kerja. Misalnya kalau di universitas rincian berdasarkan fakultas. Kalau di perusahaan seperti pembagian di divisi marketing, divisi produksi, dan lain-lain. Selanjutnya pada tahapan penyusunan RBA, yang pertama identifikasi dokumen sebagai basis data yang merupakan general. Isinya ada Renstra KL, BLU, RBA tahun anggaran yang lalu atau yang sekarang tepatnya, data organisasi, pejabat, aset BLU, laporan kinerja keuangan, neraca, laporan surplus, dan prognosa saldo kas. Lalu yang kedua ada identifikasi dokumen perencanaan penganggaran yang berisi indikator atau target kinerja tahun anggaran tersebut, asumsi dasar makro atau mikro, kebijakan fiskal dan kebijakan KL pembina teknis, serta Kementerian Keuangan. Lalu proyeksi pendapatan BLU, rencana belanja BLU, rencana pembiayaan, serta proyeksi SDM. Lalu di dalam RBA itu ada informasi sebagai berikut. Yang pertama ada program kegiatan yang sesuai dengan RKKL. Pagunya pun sama seperti yang di RKKL. Yang kedua target kinerja sesuai RKKL. Yang ketiga, kondisi kinerja BLU tahun berjalan. Selanjutnya, asumsi makro dan mikro. Kebutuhan belanja, kemampuan pendapatan, pembiayaan, lalu perkiraan biaya layanan, dan yang terakhir adalah forward estimate. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Dita, diaktifkan kameranya. Gelap. Nggak apa-apa. Apabila kita salah mengklasifikasikan aktivitas biayanya, izin bertanya untuk yang tadi unit cost, Pak, perhitungan unit cost. Ya. Apabila salah mengklasifikasikan aktivitas biayanya, itu apakah ngaruh ke perhitungan unit cost-nya, Pak? Terima kasih. Oke, ya. Ya, ketika kita salah melakukan klasifikasi ya, aktivitas biaya-biaya yang ada ya, sebenarnya secara
total nggak pengaruh ya. Misalnya yang tadi aktivitas pendidikan dengan pelayanan gitu ya. Tapi kalau kita salah mengalokasikan untuk yang misalnya seperti pemeliharaan itu bisa berpengaruh, gitu ya, karena itu drivernya kan berbeda. Gitu ya. Jadi kalau yang drivernya sama itu mungkin pengaruh ya, tapi sedikit ya. Kalau memang misalnya sesama mahasiswa tapi jurusan yang berbeda, mungkin ada kegiatan berbeda. Misalnya kalau kita ambil di kita ya, misalnya ada jurusan yang tanpa PKL misalnya. Tapi kalau misalnya jurusan atau prodi tertentu misalnya ada yang pakai PKL atau ada yang pakai, kalau bea cukai itu namanya samapta gitu ya. Dulu juga bea cukai itu ada namanya basic safety training gitu ya. Jadi strukturnya bisa berbeda gitu. Itu bisa berpengaruh. Tapi kalau memang aktivitasnya itu memang sama ya, cost drivernya juga sama, itu sebenarnya tidak berpengaruh gitu ya. Tapi kalau berbeda kalau tadi ya, untuk yang cost drivernya beda, luas lantai, jumlah dan biaya pemeliharaan kayak gitu. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Alisa. Dalam penyusunan RBA kan ada identifikasi kebutuhan. Nah, terus kalau yang identifikasi kebutuhan itu apakah bagian keuangan saja atau bisa semua bagian, Pak, di satker tersebut? Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Alisa, ada yang mau berpendapat? Ya, identifikasi kebutuhan anggaran ya, itu yang menjadi PIC atau penanggung jawabnya tentu bagian keuangannya ya, di BLU itu. Tetapi secara rutin ya, setiap penyusunan awal penyusunan RKA maupun RBA gitu ya, itu bagian keuangan akan meminta masukan ya dari unit-unit lain ya untuk mengajukan usulan-usulan kegiatan, meskipun tidak komprehensif ya, tidak 100% gitu ya. Jadi kalau yang sudah rutin ya itu nggak usah diusul-usulkan lagi gitu. Biasanya yang diminta adalah untuk yang apa ini kegiatan yang baru yang setiap tahun berbeda gitu ya. Jadi misalnya kalau di kampus kita, kalau jurusan akuntansi, jurusan Menkeu gitu ya. Kalau untuk yang mengusulin anggaran apa? Anggaran perkuliahan, itu nggak perlu diusulkan lah, itu kan sudah pasti ada gitu ya, setiap tahun juga ada gitu ya. Nah, apa yang anggaran yang spesifik kayak gitu, misalnya mau ada training, mau ada workshop, mau ada pembekalan apa, itu kan yang setiap tahun berbeda-beda gitu. Jadi itu tetap akan diminta, tapi yang menjadi penanggung jawab ya di bagian keuangan, dia yang nanti akan merekap gitu ya, masukan-masukan yang ada diakomodir di dalam RKA atau RBA gitu. Silakan, ada lagi? Izin, Pak. Ya. Izin konfirmasi, Pak, di PPT slide ke-28 itu, Pak, tabel kolom terakhir itu kolom jumlah ya, Pak, bukan cost driver. Kemana ya? Oh iya ya, itu terkopi ininya, terkopi headernya ya. Iya, Pak. Iya. Ya, saya mau bertanya juga, Pak. Silakan. Itu kan, Pak, di satker BLU kan, Pak, BLU yang PKN Fund misalnya. Tadi cost driver di 3 prodi sama 1 prodi itu beda, Pak. Itu memang cost driver itu berbeda untuk setiap unit atau memang di satu BLU itu semua cost driver pasti sama, Pak? Atau menyesuaikan ke unit BLU? Sebentar, saya agak terputus-putus. Gimana maksudnya? Cost driver itu apakah selalu sama untuk dalam semua BLU atau berbeda-beda tiap unit di BLU-nya, Pak? Itu. Berbeda-beda tiap unit di BLU. Oh, berarti dalam satu BLU ya, bukan antar BLU ya? Iya, Pak, maksudnya. Ya. Di setiap setiap unit itu bisa ada yang sama, tapi bisa ada yang sangat berbeda, gitu ya.
kalau jadi misalnya begini, kalau mau dibagi ya, dibagi apa namanya unit, misalnya pakai contoh di kampus kita aja, unit yang urusannya pelayanan mahasiswa gitu ya, itu PAK. Kemudian unit yang terkait dengan administrasi atau supporting itu di PKU gitu ya. Itu kalau di PAK pelayanan dan sebagainya gitu ya, itu ya sebagian besar cost drivernya akan ke jumlah mahasiswa, jumlah dosen gitu ya. Tapi kalau yang di PKU ya sebagian besar cost drivernya akan mengarah kepada untuk pemeliharaan gitu ya, tadi ya satuan-satuan dari aset, jumlah aset, luas bangunan, jumlah SDM gitu ya, jumlah pegawai gitu yang terkait dengan misalnya gajinya gitu. Jadi bisa sangat berbeda gitu ya. Apalagi kalau yang misalnya kalau di korporat gitu ya, dia juga bisa punya pembagian divisi yang sangat spesifik gitu. Jadi bisa sangat berbeda gitu ya. Tidak harus kemudian kita menggunakan cost driver yang sama menyesuaikan dengan unit lain di dalam BLU yang sama kayak gitu. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk di Google Meet ini.